Kerugian akibat kebakaran yang melanda Los Angeles diperkirakan mencapai lebih dari 250 miliar dolar atau setara dengan 4.066 triliun rupiah. Angka ini telah melampaui total bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel untuk melancarkan serangannya ke Palestina sejak tahun 1959. Bahkan, menurut laporan terbaru dari AccuWeather, perkiraan awal kerusakan dan kerugian ekonomi yang semula diprediksi mencapai 250 miliar dolar ini kini telah dinaikkan menjadi 275 miliar dolar yang setara dengan 4.500 triliun rupiah. Kebakaran paling parah terjadi di area dari Santa Monica hingga Malibu, wilayah yang terkenal memiliki real estate termahal di negara ini. Rata-rata harga rumah di sana mencapai lebih dari 2 juta dolar atau sekitar 32 miliar rupiah. Jika ditotal sejak tahun 1959, Israel telah menerima dana bantuan dari Amerika sebesar 251,2 miliar dolar. Angka ini menunjukkan bahwa kerugian akibat kebakaran di Los Angeles yang mencapai 275 miliar dolar lebih besar daripada total dana bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel selama lebih dari 6 dekade. Yang lebih mengagetkan, kebakaran di Los Angeles hanya berlangsung dalam beberapa hari, tetapi sudah menelan biaya sebesar itu. Di sisi lain, dana bantuan Amerika kepada Israel membutuhkan waktu lebih dari 60 tahun untuk mencapai jumlah tersebut. Perbandingan ini menunjukkan betapa besar dan cepatnya dampak ekonomi dari bencana yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Kebakaran dahsyat yang melanda Los Angeles telah menjadi pukulan telak bagi Amerika Serikat, mengguncang kemampuan negeri itu untuk terus berdiri sebagai pendukung Israel dan Ukraina. Dengan anggaran yang terkuras untuk operasi pemadaman, evakuasi besar-besaran, pengiriman bantuan darurat, pembersihan puing-puing, klaim asuransi yang membengkak, dan pengawasan lingkungan yang semakin ketat, Amerika kini terjebak dalam dilema besar antara memprioritaskan rumahnya yang terbakar atau terus mengucurkan bantuan kepada sekutu-sekutu tercintanya. Di tengah semua ini, arena politik dipenuhi dengan retorika yang saling menyalahkan, di mana Partai Republik menuding Partai Demokrat gagal mengantisipasi dan mengelola bencana ini dengan baik. Sementara Partai Demokrat balik menyalahkan kebijakan lingkungan Partai Republik yang dinilai memperburuk dampak perubahan iklim. Sindiran tajam netizen pun ramai berseliweran di dunia maya, menyoroti keputusan pemerintah Amerika Serikat yang dinilai pelit terhadap rakyatnya sendiri. Gelombang sindiran ini mencuat setelah pemerintah mengumumkan bantuan satu kali hanya sebesar $770 bagi warga terdampak kebakaran dahsyat di Los Angeles. Angka yang nyaris tak sebanding dengan kehancuran masif yang mereka alami dan lebih menyerupai ejekan daripada pertolongan. Salah satu netizen di media sosial X menuliskan, mereka bisa mengirim miliaran dolar ke Israel dan Ukraina, tapi tidak bisa memberikan warga negaranya sendiri lebih dari $1.000. Negara ini benar-benar lelucon. Apa yang bisa dilakukan dengan $770? Netizen lainnya juga tak kalah kritis menyindir dengan tajam, $770 untuk korban kebakaran di California, sedangkan $200 miliar untuk Ukraina. Itu berarti $2 juta per orang jika kita benar-benar peduli pada rakyat kita sendiri. Maaf California, tapi semua uang kami sudah dikirim ke Israel dan Ukraina, tulis netizen lainnya. Situasi ini diperburuk oleh krisis pada sektor asuransi, di mana banyak korban kebakaran menghadapi kenyataan pahit karena polis asuransi mereka dihentikan secara sepihak. Bahkan, bagi mereka yang masih memiliki asuransi aktif, banyak yang tidak bisa mengklaim ganti rugi atas kerugian akibat kebakaran. Dari sudut pandang bisnis, langkah ini dianggap masuk akal bagi perusahaan asuransi yang berusaha meminimalkan kerugian mereka. Namun, bagi masyarakat, kebijakan ini dianggap tidak adil karena mereka telah membayar premi yang mahal untuk mendapatkan perlindungan, tetapi kini hanya mendapati janji kosong. I've never seen fire behavior like that in 39 years. This incident is going to go down as the most destructive fire incident in the history of Los Angeles County. Menanggapi kondisi ini, Joe Biden dengan wajah yang dihiasi kesedihan menyatakan bahwa untuk membangun kembali Los Angeles seperti sedia kala dibutuhkan dana hingga miliaran dolar.
sebuah tantangan besar yang tidak bisa dianggap ringan dan tidak seharusnya disertai dengan saling menyalahkan. Beban ini begitu berat, mengingat pemerintah federal harus menanggung 100% biaya pemadaman, termasuk gaji lembur petugas pemadam, penampungan sementara, dan pembersihan puing-puing dengan tanggungan yang diperkirakan akan berlangsung hingga 180 hari ke depan. Namun demikian, kesedihan dan pernyataan Joe Biden mengenai kebakaran Los Angeles ini patut dipertanyakan, mengingat kebijakan Amerika yang justru mengalihkan dana besar untuk operasi militer di luar negeri. Sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023, Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari 22 miliar dolar, atau sekitar 356,8 triliun rupiah, untuk mendukung operasi militer Israel, termasuk di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat memotong anggaran kebakaran semata-mata untuk menyokong Israel. Menurut Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, pemotongan anggaran ini mencapai 17,6 juta dolar. Dan kini, dengan kerugian kebakaran di Los Angeles yang amat besar, bantuan untuk Israel terancam dihentikan. Bahkan negeri Zionis itu diprediksi bakal sulit menang menghadapi sejumlah negara di Timur Tengah. Inilah yang membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba-tiba dengan penuh ketakutan meminta perdamaian dan gencatan senjata dengan Hamas yang telah dimulai pada Minggu 19 Januari 2025. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meski masih mendapat bantuan dari Amerika di tengah kebakaran besar, tetapi bantuan itu sudah mulai melemah, sehingga justru membuat Rusia semakin mudah melawan dan terus menggempur kota-kota di Ukraina. Semua fakta ini mencerminkan kebijakan Joe Biden yang dinilai cacat di akhir masa jabatannya, yang akan segera digantikan oleh Donald Trump pada tanggal 20 Januari 2025. Memanfaatkan sisa waktu yang tersisa sebagai presiden, Biden secara total mendukung Israel dalam serangan terhadap Palestina, serta memperkuat NATO, sekaligus memberikan bantuan besar kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Namun, bagaimanapun ambisi itu, setelah kebakaran besar di Los Angeles, semuanya telah berubah. Amerika Serikat yang tengah terpuruk tak mampu lagi melanjutkan kebijakan luar negeri yang ambisius itu. Krisis domestik yang mengerikan membuat segala bantuan luar negeri terancam terhenti. Dan di tengah kehancuran tersebut, Biden mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, dianggap sebagai presiden yang terjebak dalam kebijakan luar negeri yang gagal, sementara persoalan di dalam negeri kerap terabaikan. Israel adalah penerima kumulatif terbesar bantuan luar negeri Amerika sejak awal pendiriannya. Berkaitan dengan sumber dana yang diberikan Amerika kepada Israel ini, salah satunya berasal dari pajak federal. Di antaranya didapat dari kota-kota di California, termasuk Los Angeles. Dari miliaran dolar yang dikirim oleh negara bagian, California menyumbang sekitar 609.845.124 dolar, angka terbanyak jika dibandingkan negara bagian lainnya. Laporan itu juga merinci kota-kota di California berdasarkan kontribusi pajak federal terbesar. Menariknya, Los Angeles berada di urutan teratas dengan angka 50.666.583 dolar. Bahkan jumlah kontribusi pajak federal Los Angeles terpaut cukup jauh dari beberapa kota lain di bawahnya. Misalnya seperti San Diego yang hanya sebesar 18.635.138 dolar dan San Jose yang hanya 11.867.728 dolar. Mengacu pada data ini bisa disimpulkan bahwa Los Angeles memang menjadi penyumbang pajak federal terbesar di Amerika. Artinya, penduduk Los Angeles secara tidak langsung ikut berkontribusi mendukung genosida di jalur Gaza yang dijalankan Israel. Senada dengan hal tersebut, kelompok Yahudi anti-Zionis Israel dan kelompok aktivis sayap kiri, Code Pink, juga menganggap kebakaran di Los Angeles merupakan balasan terhadap Amerika Serikat karena mendanai Israel dalam membakar jalur Gaza Palestina. When can we get access? Why couldn't you save our community? Why is my home gone? That's the governor. That's the governor. Governor, I live here, governor. That was my daughter's school, governor. Everyone who went to school there, they lost their homes. They lost 2 homes because they were living in one building another.